Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya, seperti biasa judulnya tetap sama, kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Judulnya sama, bacaannya pastinya berbeda karena setiap ditarik energinya, apalagi ini adalah general, itu akan bisa bermacam-macam cerita ya, karena yang tertarik pastinya yang dominan energinya. Sekali lagi general reading, pembacaan untuk banyak orang, energi banyak orang, belum tentu bisa resonate untuk semuanya ya, itu yang perlu kalian pahami. Mungkin hanya beberapa yang bisa cocok ya. Tapi kalau saya sih ya, tarot yang penting bukan cocoknya, tapi apakah dengan menonton tarot kalian bisa mendapatkan manfaat positif ya. Oke, kita lihat ya ceritanya terlebih dahulu ya. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Oke, sebentar. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini ya. Kalau tidak, kalian boleh tonton video saya yang lainnya, mungkin di sana akan lebih cocok. Karena ini general, jadi kalau kisahnya nggak cocok, mungkin bacaan ini bukan untuk kalian gitu ya, untuk penonton yang lainnya. Kita lihat kisah di antara kalian, seseorang yang kalian pikirkan, atau mungkin akan tampak sosoknya itu seperti apa. Kalau sosoknya sama, kalian boleh lanjut ya sampai akhir supaya paham sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Kalau yang di TikTok teman-teman, itu hanya cuplikan dari video lengkap saya yang di YouTube ya. Jadi saran saya kalau yang di TikTok cocok ya, boleh nonton yang di YouTube saja supaya detail, untuk lebih tahu detailnya. Ini pembacaan general. Kalau yang ingin personal reading berbayar ya dengan video call, kalian bisa lihat di deskripsi setiap video YouTube saya, di sana ada caranya untuk personal reading, pembacaan untuk permasalahan kalian sendiri seperti itu. Oke. Kisahnya seperti apa? Oke. Cinta segitiga tok, bosen ya. Tapi mungkin yang nonton banyak yang masuk dalam cerita cinta segitiga atau cerita-cerita tentang kerjasama ya, bisnis bisa, partnership, persahabatan. Yang intinya itu kisah-kisah di mana saling berbagi banyak hal ya. Kenapa saya bilang Three of Pentacles itu bisa? Oh bukan teman-teman, di sini Five of Pentacles. Mohon maaf. Mata saya sakit soalnya, kena floater itu bintik-bintik hitam yang melayang. Jadi kadang-kadang memang susah. Di sini Five of Pentacles. Di sini ada kisah. Kisahnya melas teman-teman ya. Jadi kesannya gini. Dalam hubungan ini ya, kalian itu banyak penderitaan. Sampai sakit ya. Sakit itu bisa sakit fisik, sakit mental juga bisa. Dan di sini sebenarnya butuh bantuan, butuh obat, ya, juga butuh uang. Ada beberapa di sini yang memang kesulitan atau kehilangan dari sisi materi atau dimiskinkan, ya, karena hubungan ini, ya, banyak merugi juga bisa. Oke, lanjut ya. Itu kartu tengahnya. Oke, beberapa masuk dalam kisah rumah tangga, ibu, anak, bapak, ya. Ada yang pergi meninggalkan, pergi ya, jalan menjauh di sini. Pergi meninggalkan piala ini kartu-kartu cup ya, lebih banyak elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu hanya zodiak ngikut aja ya, energi zodiak, belum tentu zodiaknya beneran gitu ya. Karena saya baca dari sun-nya saja. Sebenarnya kalau baca tarot itu jangan dari zodiak yang sun-nya saja ya. Sun itu cuma tanggal lahir saja. Sementara kalau astrologi nggak hanya dari tanggal lahir, per detiknya pun diperhitungkan, juga ada planet-planetnya. Kebanyakan ngomong bunda loh, supaya kalian tahu gitu loh ya. Masukan. Jadi begitu ya teman-teman. Di sini piala itu adalah kartu-kartu menyangkut tentang hubungan batin, emosi antar pribadi, masalah jiwa, perasaan. Nah, meninggalkan perasaan, meninggalkan hubungan batin, hubungan antar pribadi di sini meninggalkan atau berpaling.
Oke, ya. Banyak kisah rumah tangga yang tertarik di sini. Kemudian di sini Six of Wands. Memang orang ini, orang yang kalian fokuskan atau hubungan kalian seakan-akan dari luar itu bahagia. Dari luar bahagia. Supaya untuk ini loh. Untuk bisa nampak oke, ya. Kadang-kadang memang supaya dikagumi, supaya ada yang dibanggakan, jadi prestis, iya, semacam itu. Sebenarnya memang awalnya memang bisa ya menunjukkan bahwa kita keluarga bahagia, terpenuhi segala sesuatunya, ya. Tapi dengan berjalannya waktu ada satu kejatuhan, ya. Kejatuhan itu maksudnya posisi terjatuh, ya, dalam hal finansial. Kemudian ada yang pergi, atau jatuhnya ini karena ada seseorang yang pergi, ya. Di sini justice tapi matanya ditutup. Apa nih, ya? Di sini adalah kartu-kartu keseimbangan, energi keseimbangan, ya. Berusaha untuk netral artinya menerima keadaan ditinggalkan ini, ya, secara berurutan. Tapi dengan mata tertutup, pasrah, bongkoan, ya, seperti pasrah. Sebenarnya di sini ada yang namanya memang perpisahan tertulis, mungkin sudah perceraian atau perpisahan atau tiba-tiba ditinggal pergi, ya. Kemudian di sini ada atau tanpa penjelasan yang detail, ya. Di sini sebenarnya menuntut sesuatu yang sifatnya jelas, ya, lurus, adil, secara hukum, supaya nggak gantung, supaya jelas gitu loh. Ya, situasinya seperti itu. Di sini ada sosoknya itu feminin, bisa seseorang yang kalian fokuskan, ya. Ini dengan situasi seperti ini masih berusaha keras untuk bangkit, bagus, ya. Sosok feminin nggak selalu perempuan, ya, bisa juga laki-laki. Di sini berjuang loh, ya, sesuai dengan logika, orang yang realistis, walaupun, ya, ada harapan-harapan, ya, menunggu. Ini kartu Seven of Pentacles itu adalah kartu-kartu menunggu hasil, ketetapan waktu, ya. Mungkin di sini ada yang sedang proses hukum, sudah berusaha tapi ya juga pasrah juga. Di sini banyak yang mulai berdoa, meditasi, relaksasi, kemudian berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu, ya. Mengganggu karena ingin healing, ingin nyaman, ingin sendiri dulu, ya. Bisa seseorang yang kalian fokuskan. Sekali lagi, energi kartu tarot bisa vice versa, terbolak-balik antara energi penonton sama seseorang yang difokuskan oleh penonton. Seperti itu. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, ya teman-teman, ya. Tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian bisa menonton dan menemukan kartu bacaan saya ini masih berlaku. Oke? Di sini menunggu waktu dengan sabar, berusaha netral dalam artian ya pasrah saja, tapi sebenarnya ingin adanya penjelasan. Banyak sudah yang diperjuangkan di sini, ya. Oke. Apakah kalian masuk dalam cerita yang terbaca di sini? Kalau tidak, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, oke? Tidak harus bisa resonate. Nggak ada yang resonate pun itu loh, nggak apa-apa, ya. Asal yang penting itu gini, kalian nonton tarot, dapat manfaat positif apa? Apa hanya buang kuota? Atau dengan menonton tarot bisa membuat kalian bahagia, ya? Bahagia gak apa-apa, pokoknya jangan halu, ya. Jangan halu. Oh, itu bacaannya cocok buat saya. Belum tentu, ya, karena general itu loh. Oke, kita lihat lagi, ya. Seseorang yang kalian fokuskan ini masuk dalam kisah ini, ya. Kemudian kondisi dia sekarang seperti apa? Kita lihat, ya. Kondisi si dia saat ini seperti apa? Yang meninggalkan tadi itu loh, ya. Ini kartu-kartu meninggalkan, menjauhi, ya.
mencari ketenangan. Ini bisa juga kalian, nggak selalu seseorang yang meninggalkan, tapi kisahnya seperti ini. Silakan disesuaikan ya teman-teman ya, bijak-bijak dalam menanggapi kartu tarot. Oke, lanjut. Kondisi seseorang seperti apa? Family room. Oke. So, married, benar kan? Kondisi berjauhan seperti terputus ya. Ada beberapa yang terputus, beberapa juga tidak, hanya berjauhan. Berjauhan di sini bisa berjauhan energi, bisa secara fisik pun berjauhan. Karena apa? Kapal kalau jangkarnya sudah lepas rantainya seperti ini, wah kapal ini bisa kemanapun, menjauh ya. Kesasar juga bisa, terdampar di suatu pulau seperti itu. Oke, bentar. Ini dulu ya. Saya klarifikasi dengan kartu tarotnya. Saya klarifikasi dengan kartu tarotnya supaya lebih jelas. Saya turunkan dulu ya. Oke, Ace of Swords. Kalau zodiak kan, di sini zodiaknya ada Wands, Cups, Pentacle, Cups, Justice. Swordnya ada semua teman-teman. Justice itu Gemini, Libra, Aquarius, ada semua. Ya, habis gini inisialnya. Ntar ini dulu. Kondisi dia. Kondisi dia. Oke. Kondisi dia sekarang itu terpuruk ya. Ten of Swords. Terpuruk, hancur, terpuruk, gagal, sakit ya. Ada juga pengkhianatan karena biasanya kalau ini seperti orang tertusuk dari belakang dengan 10 pedang. Jadi benar-benar di titik terendah. Mungkin bisa juga adanya pengkhianatan di dalam hidupnya. Seperti itu. Kondisi seseorang yang kalian fokuskan ini asal ceritanya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Di sini kondisi dia Ace of Swords, Queen of Cups. Nah, kondisi dia terpuruk dan terkungkung. Eight of Swords, banyak swordnya. Sword itu kartu-kartu komunikasi, alam pikiran, ya. Kemudian interaksi, ya. Yang menyangkut pikiran, lebih banyak menyangkut pikiran. Pikirannya, ya bisa juga secara fisik ya. Eight of Swords ini artinya terikat, terkungkung, nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk nggak bisa berpikir, juga mungkin juga nggak bisa komunikasi. Ya, kemudian orang ini terbatasi oleh sesuatunya apa? Mature woman, ya. Kalau seseorang yang kalian fokuskan ini punya ibu, ya mature itu orang wanita yang dewasa atau secara pemikiran, atau seseorang yang memang sudah dewasa artinya usianya mungkin lebih tua atau memang mungkin seumuran atau mungkin lebih muda tapi dewasa gitu loh ya, pikirannya tua lah. Matang. Nah, seperti itu.
Dan kalau bisa dikatakan kalaupun memang masih muda itu punya power gitu loh untuk bisa membuat seseorang itu di bawahnya. Karena di sini tinggi gitu. Mature itu dewasa ya. Bisa mengendalikan seseorang yang masih belum dewasa. Nah, dia terkungkung oleh seseorang ini. Karena kartunya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Kondisi dia. Dia mungkin pernah menyangka bahwa orang ini itu di sini Queen of Cup. Sekali lagi Cups itu kartu-kartu energi yang menunjukkan hubungan batin, emosi, ya, perasaan. Ya. Entah hubungannya dengan mature woman ini apa, bisa ibu, bisa pacar, bisa istri, bisa apapun, ya. Orang ini menyangka bahwa seseorang yang mengungkungnya ini itu memang penuh cinta untuk dia, ya, dan bisa memberikan satu kenyamanan. Tapi nyatanya dia terkungkung, ya. Kemudian di sini Ace of Swords, ya. Dia mulai terbangkitkan secara pemikiran terhadap satu hubungan, bisa ya. Family room itu satu tempat untuk bisa nonton TV bareng dengan keluarga, berbincang-bincang, ya. Dia mulai memikirkan bahwa kenapa ya sekarang kok ternyata saya sudah nggak bisa nggak menemukan situasi dan kondisi yang nyaman seperti yang ini tadi ya, terpuruk tadi ya. Jadi mungkin sepertinya dia salah pilih langkah ya dengan orang ini ya, mungkin ibunya, keluarganya atau siapapun yang mengendalikan dia, mengungkung dia sehingga dia terpuruk. Pingin keharmonisan sesuatu yang dia dambakan, yang dia pikir ada cinta, ada kasih, ada hubungan perasaan yang dalam, ternyata nggak dia dapat. Di sini Three of One. Three of One itu kayak orang itu mau pergi atau mau melangkah ya. Itu sebenarnya rencananya matang ya. Ada di sini beberapa terpisah jarak. Ya. Tentang terpisah jarak, kemudian menanti seseorang ya. Di sini dia memikirkan orang lain loh ya. Menanti seseorang dan ingin melupakan yang sebelumnya ya, sebelumnya. Bisa ini juga atau ini yang di awal ya. Coba di sini Two of Cup. Dia merindukan satu rumah tangga, pernikahan yang harmonis atau hubungan yang harmonis ya. Tapi di sini kartunya itu Three of One itu berkendara. Di sini seperti ini. Jadi gini rupanya teman-teman. Orang ini mungkin salah pilih orang ya. Sudah terlanjur melangkah, harapannya itu sesuatu yang sifatnya menggembirakan, membahagiakan, ternyata tidak. Sekarang kondisinya terpuruk. Seperti itu. Oke, ya. Oke, kita lihat ya. Dengan kondisi seperti ini, perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Ada yang terbuka, teman-teman. Child, anak, teringat anaknya, atau mungkin ingin bermanja, atau orang ini memang kekanak-kanakan. Oke, kita lihat ya. Kondisi dia sekarang nggak bagus ya, mendambakan sesuatu yang bahagia, tapi sekarang nggak dapet. Mungkin salah langkah. Padahal dulunya bahagia loh, sempat bahagia. Perasaan dia sekarang stres, seperti tergerogoti ya. Juga masalah tergerogoti masalah keuangan. Rupanya perasaannya stres ya, ini tergerogoti oleh apa? Sosok ular. Ular itu membelit. Jadi ada sosok ya. Sosok yang membelitnya.
kepikiran perasaan dia kepadamu. Kepikiran banget, tapi nggak bisa, terlilit oleh sesuatu. Oke. Itu Buki. Buki ini kartu undangan, kartu ajakan, ya. Kalau kartunya letaknya di sini, dia sebenarnya ingin, jadi gini, dia pergi dari sini, ya ada beberapa seperti ini. Banyak skenario sebenarnya, silahkan disesuaikan. Pergi dari sini, yang dulunya bahagia, pergi. Mungkin terus kemudian terkungkung menuruti ini, ya, terkungkung seperti itu. Kemudian dia kepikiran, tapi sudah terlanjur, ya, terlanjur. Mungkin dulu pernikahan ini ada orang ketiga atau apa yang sifatnya membelit sekarang, membelit, orang ini lebih membelit gitu ya. Kemudian dia ini di sini berharap bahagia ini tadi ya, ingin mengajak atau ingin kembali karena ini kartu ajakan, undangan, invitation, seperti itu. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Dia itu duka sekali ya teman-teman. Duka, seperti kehilangan seseorang yang dicintai ya. Orang ini berduka. Gak ada lagi kebahagiaan. Saya rasakan energinya surem banget. Oke. Perasaan dia kepadamu. Tapi dia gak bisa apa-apa ini. Terkungkung sudah. Oke. Ingin berkabar. Ingin datang. Ya, berharap sesuatu bisa menjalin hubungan yang baik kembali. Balik kucing. Oke, penderitaan, perasaannya menderita. Cross, bercabang-cabang, stres. Sampai pegel aku tanganku. Punya sakit apa orang ini? Atau kalian sakit? Pegel banget ya. Jadi kondisinya seperti itu. Harapan dia apa ya? Dengan kalian ini. Kalau kalian posisi yang ditinggalkan, ya. Orang ini pengen kembali. Kok bolak-balik pengen kembali aja, kalau sudah pergi ya pergi, kalau sudah di saya tarik energinya itu tambah kenceng, orangnya pengen kembalinya, pengen tok lo ya, kenyataan nggak ada yang tahu loh, saya nggak bisa membuat sesuatu terjadi, yang bisa cuma Tuhan, jangan salah, wong saya bukan dukun ya. Oke. Harapan dia pengen ngomong lagi, heart to heart conversation. Honestly, discuss your feeling with each other. Jadi pengen ngobrol dari hati ke hati. Terserah kalian mau memberikan kesempatan apa enggak. Oke, forgive and learning. Pengennya dimaafkan dan semua ini menjadikan pelajaran. Ya, jadi as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Harapannya yang lalu sudahlah berlalu. Emangnya lagu sing ngrasakno cekot-cekot, yang ngerasain itu sakit semua ya. Forgiving and learning, harapan dia. Tapi ya gimana lagi kalau memang kamu sudah bahagia tanpa saya, ya cintai diri kamu sendiri. Oke. Kamu layak, pengen kembali dalam pernikahan, pengen bantuan dan tetap optimis dalam hubungan ini, cinta, accept, terlambat, express your love. Orang ini sangat berharap ya. Ya nggak apa-apa kalau memang ini sudah bahagia, kamu sudah bahagia. Tapi sebenarnya saya ingin ngomong sama kamu. Ini semua jadikan pelajaran dan ayo kita kembali lagi. Nah sekarang pilihannya di kalian. Kalian mau apa enggak? Lah dia tulus apa enggak? Kalau terpuruk aja mau kembali. Itu terserah kalian ya. Tulus nggak tulus ya. Sebenarnya nggak perlu dilihat dia tulus atau enggak dari kartu ya, kita nggak usah berharap ketulusan seseorang, menerima apa adanya dan mau mengambil resiko atas pilihan yang pilihan kalian ya. Pilihan meninggalkan ya sudah, pilihan nggak mau nerima nggak apa-apa ya sudah, berarti hilang, dianggap hilang ya, udah hilang bersama kesalahannya, bersama dulu pernah bahagianya ya. Tapi kalau mau menerima resiko dia nakal lagi, ya harus dia diterima dong. Pilihan itu cuma 2 sebenarnya ya. Kalau yang cuma 1 itu namanya ketentuan, keputusan
ya. Jadi pilihan itu di kalian sendiri, kalian yang menjalani. Ya. Sarannya aja ya, saran untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Sebaiknya gimana Bunda? Ditinggalkan atau gimana? Nah kalian butuh nggak sama orang ini? Masih cinta nggak? Mau menerima resikonya apa tidak? Gitu. Jangan mau enaknya toh. Yang enak itu cuma di surga. Realistis dong. Ini dunia. Dan kita berhubungan dengan manusia, bukan dengan malaikat. Pasti punya kesalahan. Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Are qualities you both possess equally so the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi gini. Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Fokuskan untuk diri kamu dulu, ya. Masing-masing dari kalian, dan kalau memang kamu sudah jadi orang yang berkualitas, ya, kamu akan lebih tahu. Artinya gini loh, kalau orang sudah paham akan apa yang kita mau, contoh ya, kita mau bahagia, ya kita jangan cari penyakit gitu loh, dan jangan cari perkara. Kalau memang sudah pernah disakiti, bukan kita sudah nggak percaya lagi, oke lah, saya memaafkan. Tapi untuk kembali, ya perlu dipikirkan, apakah itu yang pilihan yang paling membuat kalian nyaman gitu loh, bisa membuat kalian bahagia. Sebenarnya kunci bahagia itu nggak banyak pingin, itu aja sih. Lihat lagi ya. Aku mau menerima dia, tapi asal tobat. Ya gak iso. Menerima saja sudah. Mau tobat, gak tobat gitu. Kalau gak tobat ya gak mau, ya gak usah. Gitu. Ya. Daripada berkepanjangan, sakit semua. When it comes, tapi kalau cinta gimana? Ya sudah pilih cinta bersama apapun yang terjadi. Karena cinta itu kasih ya, tulus. Perhitungannya sama semesta nanti. Ya kan? When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Nah, every choice you make expand your understand of life and love. Saat permasalahan itu datangnya dari hati atau dari perasaan, tidak ada istilahnya benar atau salah. Setiap pilihan yang kamu buat itu membuat kamu bisa menjadi lebih mengerti akan arti hidup dan arti cinta. Itu pesannya. Buatlah pilihan yang tegas untuk hidup kalian. Ya. Kalian yang lebih tahu situasi kondisinya. Jangan, saya bisa bahagia kalau dia tobat. Kau no ceritanya seperti itu, nggak ada. Ya. Bahagia itu kita ciptakan, bukan tergantung orang lain. Apakah kalau dia kembali, kalian pasti bahagia? Kan juga nggak ada yang bisa memastikan. Apakah dengan dia pergi, kalian bahagia? Belum tentu juga. Maka dari itu siaplah untuk apapun takdir yang diberikan oleh Tuhan. Anggaplah itu memang yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita itu yang kita butuhkan, ya, bukan yang kita pinginkan, ya. Kadang-kadang yang kita inginkan itu bukan yang terbaik. Tapi semesta tahu yang terbaik buat kamu. Itu yang kamu butuhkan sebenarnya. Okay, emotions are natural and necessary parts of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see, think clearly, you must let go of resentment. Jadi gini, emosi itu, sedih, bahagia, ya, kecewa, sakit hati, itu adalah proses dan bagian yang normal, natural, ya, dalam perjalanan hidup, ya, adalah bagian dari hidup kita. Tapi itu bisa membuat kita seperti melihat segala sesuatu itu kayak ada cloud. Cloud itu awan, seperti ditutupi awan. Kita melihat segala sesuatu, ya, menghadapi masalah,
menilai sesuatu, berpersepsi, berasumsi, itu jadi nggak jelas. Kalau kaca mobil tertutup awan atau tertutup kabut, ya, itu akan sulit melihat segala sesuatu menjadi lebih jelas, ya. Maka dari itu jangan emosian, ya. Emosi boleh, tapi yang positif. Emosi, energi positif, ya. Berpikiran positif supaya melihat segala sesuatu itu lebih cerah. Sehingga melangkah itu bisa enak. Coba kalau kaca mobilnya itu kotor, ya, kejeglong-jeglong, nggak kelihatan. Coba cerah, kita akan bisa menghindari yang hal-hal yang sifatnya bisa membuat kita kejeglong kayak, ya, kejeglong apa ya. Itulah pokoknya ya, masuk ke dalam lubang. Nah, in order to see things clearly, untuk melihat sesuatu yang jernih, secara jernih, kamu harus meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya memang sudah nggak penting, gitu. Jadi teman-teman, pesannya, apakah orang ini sudah masih penting untuk kalian? Ya, tanpa kalian berharap kepada orang ini, tapi lebih kepada berharap takdir terbaik dari Tuhan, apapun, dan ikhlas. Nah, jadi kalau doa jangan menyuruh-nyuruh Tuhan atau dikte-dikte Tuhan. Jadikanlah ini seperti ini, buatlah seperti ini, nggak usah. Berikanlah yang terbaik dan berikanlah kami kekuatan, ya, juga keikhlasan atas setiap takdir yang Engkau berikan. Oh, jami, sip itu, ya. Jadi kita lebih legowo dengan segala sesuatu. Nggak metenteng itu apa ya? Bersikeras dengan pikiran dan hatinya sendiri. Padahal itu belum tentu. Kita itu orang yang kemampuannya terbatas loh, manusia itu. Walaupun sepinter apapun. Tuhan lebih tahu. Jadi pasrahkan sama Tuhan. Tapi ya secara tindakan nyatanya ya harus ada usaha kan gitu. Nggak doa toh, nggak ngapa-ngapain, ya nggak. Paling tidak kita diberikan akal budi supaya kita kan bisa berpikir logis ya, realistis ya. Kalau memang kenyataan seperti itu, terus apa yang diperjuangkan ya? Kalian tahu kok apa yang membuat kalian bahagia ya. Dengan atau tanpa orang ini. Saya yakin kalian bisa. Seperti itu ya. Buatlah pilihan yang bijak. Juga pilihlah tontonan yang bijak ya. Yang bisa membuka wacana positif kalian. Bukan hanya untuk halu-halu. Oh, dia mau datang. Seweneng. Padahal belum tentu. Oh, dia ternyata cinta matinya kepada aku. Bener itu resonate. Halo, gak halu dah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang penting jangan buang-buang kuota ya. Hanya untuk sesuatu yang sifatnya nggak bisa membuat kalian positif. Tonton kartu tarot yang banyak apa-apa. Tapi bisa membuat kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih positif ya. Bisa membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang lain, orang-orang yang kita sayangi. Ciami, kalau perlu jadi tarot reader, bikin konten seperti saya. Supaya ilmu yang kalian miliki juga bisa bermanfaat membantu orang lain gitu. Ya. Saya cuma support aja ya. Saya juga berusaha untuk memberikan hal-hal yang sifatnya itu bisa apa ya, berbagi hal positif ngonolah. Silakan diterima kalau yang suka ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Kalau nggak suka nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian semakin berkah hidupnya ya. Semoga diberikan takdir yang membahagiakan, yang terbaik ya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.